Minum smoothie dulu sebelum kita mulai. Tadi Pak Ika bikin smoothie dari apel, pir, jeruk, sama pisang. Ya, halo Bang Nen Cancing, ya Babe, ketemu lagi sama Po Ika. Seperti janji Po Ika ke Abang None melalui Instagram ya. Po Ika bikin polling banyak banget setelah Po Ika publish foto Po Ika hamil. Banyak yang tanya promil, mungkin mereka nggak ini kali ya, nggak nonton vlog-vlog Po Ika dari awal. Nah, mungkin subscriber Po Ika yang udah lama pun udah tahu ya promil Po Ika kayak apa. Tapi di sini di vlog khusus kali ini Po Ika mau buatin dari awal sampai akhir buat kalian. Jadi biar nggak tertanya lagi ya. Jadi promil yang Po Ika jalan ini adalah promil pribadinya Po Ika. Nggak tahu ya kalau ada teman-teman yang lain mungkin ada yang beda, ada yang lebih gampang, ada yang lebih sulit. Tapi ini adalah promil khusus yang Po Ika sama Bang Sabeni jalanin ya. Untuk info lebih lanjutnya bisa kalian googling, bisa kalian lihat di YouTube yang lain gitu kan ya. Jadi nggak semuanya Po Ika mengerti juga apa yang kalian tanyakan. Jadi ini semua clear Po Ika ceritain buat kalian semua yang pengen tahu. Dan untuk lebih jelasnya lagi promil Po Ika kayak gimana sih gitu. Tunggu ngos-ngosan lagi. Jadi begini ceritanya Abang None ya. Po Ika sama Bang Sabeni nikah dari tahun 2013 di Indonesia ya kan. Nah, terus kita sudah berusaha secara natural dari 2013 sampai 2015 ya kan. Dan secara natural lah gitu kan, gak pakai program apa-apa. Nah, terus kita masih menyangkanya itu mungkin emang belum dikasih. Nah, terus awal-awalnya dengerin Bebe ya, jangan di skip ya. Kalau di skip takutnya kalian ketinggalan infonya. Jadi awal-awal itu akhirnya kita yang mutusin buat program hamil itu waktu tahun 2000, akhir 2015 ya. Akhir 2015 kita putusin buat bikin program ya. Nanya-nanya ke dokter lah, ibarat kata kayak apa, konsultasi gitu kan. Di masalahnya di mana, apakah ada di saya, apa ada di Bang Sabeni. Akhirnya setelah kita ngobrol sama dokter bla 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 bla, ditanya kalian udah nikah berapa lama, udah berusaha berapa lama, segala macem. Nah, terus kita cerita kita udah nikah dari tahun 2013. Terus sekarang berusaha punya momongan segala macam. Oh ya udah, karena kalian nikahnya belum terlalu lama, kayaknya sih kalau di Swedia itu kalau masih masih di bawah 35 tahun itu masih disuruh coba natural dulu. Tapi kalau udah di atas 35 baru langsung bayi tabung gitu kan. Nah, terus ya udah kita coba natural dulu ya, katanya gitu. Dicek dulu tuh, tanya soal mensnya Po Ika, di sana soal Bang Sabeni, spermanya bagaimana segala macem. Ada keluhan-keluhan gak. Akhirnya pas dicek spermanya Bang Sabeni bagus, katanya gitu, melebihi rata-rata. Jumlahnya, kesehatannya segala macem bagus. Nah, ternyata di masalah ada Po Ika. Pas Po Ika cerita, ternyata Po Ika, mensnya Po Ika itu nggak teratur, antara kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali gitu, pokoknya nggak teratur lah gitu. Akhirnya sama dokter pertama Po Ika dikasih obat buat pelancar head ya. Jadi mereka mau tahu Po Ika dilancarkan dulu headnya setiap bulan. Jadi kasih obat, nggak tahu obat hormon, nggak tahu obat apa gitu ya. Dikasih obat, disuruh minum segala macam. Nanti kalau kamu udah dapet head, kamu minum obat kayak gitu. Minum obat selama seminggu. Nah, terus setelah minum obat
Dicek tuh rahim Poika di apa, di USG ya, pakai kamera tuh, dimasukin dalam rahim, dilihat oh ini udah ada telur yang siap dibuahi. Nah, disuruh dah tuh Poika berhubungan badan sama bangsa benih. Suruh 2 hari sekali ya. 2 hari sekali, 2 hari sekali, suruh tuh gencar-gencarnya dah tuh ya. Berhubungan badan segala macem. Nah, terus apa namanya? Setelah itu baru tuh Poika suruh tes pack ya kan. Kalau kamu terlambat head, suruh tes pack. Alhamdulillah berhasil. Nah, berhasil tuh ya tahun 2016 ya. Kita mulai 2016 tuh pakai obat hormon. 2016. Nah, terus berhasil, bahagia banget, sampai nangis-nangis, kejar-kejar gitu kan. Oh, aku bisa hamil gitu kan. Nah, udah, ada dicek sama dokter tuh. Dicek sekali. Oh iya, kamu positif hamil. Nanti kamu cek lagi ya setelah cek lagi setelah berapa bulan gitu ya, pas mau jalan 7 minggu kayaknya deh, pas tahu hamil cek 7 minggu. Pas cek-cek gitu ternyata bayinya nggak berkembang. Pas dicek rahim gitu, dimasukin USG ya pakai kamera ke dalam rahim, nggak berkembang. Sedih, galau, kayaknya ngedown banget dah saat itu. Mungkin kalau kalian lihat videonya nanti pakai kasih di sini ya, atau di sini kayaknya, tapi kasih lihat. Ternyata gagal, yang Poika sampai nggak ngevlog juga tuh berapa lama. Enggak sih, itu belum ada vlog 2016 belum ada. Terus Poika nangis kejar bangsa benih. Aduh, pokoknya itu bener-bener kayaknya awal-awal tuh ini banget deh, sedih banget gitu kan. Ya udah, akhirnya Poika setahun apa namanya, nggak program dulu tuh sama dokter, karena kan Poika depresi banget kan. Udah bahagia nyata nggak berhasil gitu. Ya udah, akhirnya udah selesai. Udah dok, saya nggak mau Poikanya dinyatakan keguguran. Itu yang sekali keguguran, nggak mau lagi gitu. Udah pokoknya kecewa abis dah gitu kan. Nah, terus kata Bang Sebeni, udah kita coba natural lagi aja, kata Bang Sebeni gitu kan. Pas udah jalan 4 bulan 5 bulan kita coba secara natural segala macem. Terus kok di bulan tahun 2017 itu awal-awal Poika ngevlog ya, 2017 tuh awal ngevlog, Poika kok ngerasa kok head gua telatnya lama banget gitu kan ya. Tahu kan, semenjak tahu kalau head apa Poika menseng nggak teratur tuh, tahu kalau ini paling ini nih apa telat lagi kayak biasa gitu kan. Tapi kok telatnya ini agak-agak sakit teteknya, payudara Poika sakit segala macem gitu kan. Ya udah, akhirnya iseng-iseng gitu coba tes pack lagi tuh tahun 2017. Tahun 2017 tes pack lagi, dan ternyata deng ding deng Poika hamil lagi, tapi nggak pakai obat, secara natural gitu kan. Tuh kembali lagi kebahagiaannya Poika, ya Allah ya Robi, seneng banget gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, apa dikasih kepercayaan lagi hamil. Akhirnya nelfon tuh ke dokter, ke Yuan lagi. Emang dokternya kan Yuan dari awal sampai akhir, dokternya Yuan saya hamil tapi tanpa obat, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah kamu kesini cek lagi katanya gitu kan. Ya udah cek. Nah cek, pas cek oh iya kamu bener hamil, nanti kita cek lagi ya katanya gitu. Pas mau 2 bulan cek lagi. Nah pas cek yang mau ke 2 bulan juga akhirnya gagal lagi, bayinya nggak berkembang, nggak dilihat ada detak jantungnya sama sekali. Jadinya Poika ngedown lagi, kecewa lagi, nangis lagi segala macam. Pokoknya saat itu bangsa benih juga Poika omelin, Poika sinisin, Poika kamu, pokoknya semuanya kayak hancur lebur gitu Bang None.
Dan saya yang tadinya percaya kalau saya bisa hamil terus tanpa obat-obatan secara natural, tapi kok bayinya nggak berkembang, ada masalah apa gitu kan. Akhirnya sama Yuan dicek semua darah Poika, kromosomnya bangsa benih, dicek semua segala macem, pokoknya sampai detail mungkin dicek semua. Dan nggak ada masalah apa-apa, semuanya normal aja, nggak ada yang aneh gitu kan. Apa ada miom, apa ada serviks, apa ada apa namanya pengentalan darah segala macam, nggak ada, semuanya normal. Nah udah gitu akhirnya kata Yon gini, ya udah ini yang kan kedua kalinya kamu keguguran, mau coba bayi tabung nggak, kata Yuan gitu. Terus kata saya, mahal nggak Yuan? Enggak, kalau untuk anak pertama di Swedia itu gratis, paling cuma bayar obat-obatannya aja sama atau kunjungan dokter. Tapi kalau kamu sudah masuk ke dalam apa namanya, sini kan ada batas biaya. Kalau udah masuk ke dalam batas biaya semuanya free, kata Yuan gitu, nggak bayar apa-apa segala macem. Ya kita sangat ini kan semangat, ya udah deh Yuan kita coba bayi tabung. Akhirnya sama Yuan, ya udah nanti saya bikinin schedule buat kalian datang, kalian di apa namanya di Utbilda apa ya, belajar, bukan belajar, kasih penjelasan apa itu IVF, prosesnya bagaimana, nanti diapain aja, pokoknya lengkap lah kayak gitu. Akhirnya dibookingin sama Yuan segala macem, kita belajar gimana proses IVF itu, bayi tabung, diapain, kitanya ngapain, kayak gitu kan. Udah akhirnya 2018 Wika coba bayi tabung pertama. Nah proses bayi tabung kayak gimana kalian cari aja di YouTube tuh, banyak banget deh pokoknya ya. Jadi Poika kasih singkat aja, bayi tabung itu jadinya telur Poika diambil, sperma bangsa benih diambil, terus dibuahinnya di luar di dalam kayak tabung gitu, makanya sebutnya bayi tabung gitu kan. Nah proses pengambilan telurnya itu kalau waktu Poika sakitnya beneran sakit. Terus apa namanya ya disuntik di perut segala macem, terus perut kita sampai bengkak, terus apa namanya dimasukin jarum, disedot gitu kan. Nah ternyata mereka dapat 7 telur yang bagus waktu itu. Jadinya 3 dibuahin, 4 ditaruh di freezer sama mereka buat jaga-jaga gitu kan. Nah udah kayak gitu proses yang pertama. Jadi setelah pengambilan telur, proses pembuahan di luar, 5 hari kemudian Poika disuruh balik lagi ke rumah sakit buat peletakan batu pertama. Emangnya inian po bangunan, dia peletakan pembuahan pertama dalam rahim. Nah nggak berasa apa-apa, bener nggak ada rasa apa-apa, nggak sakit nggak apa, biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Udah, nah habis itu ditunggu, nah dicek nggak ada pendarahan sama sekali, nggak ada sakit sama sekali. Kita disuruh nunggu 6 minggu waktu itu. Kalau udah 6 minggu baru suruh tes pack, kata si Yuan. Udah 6 minggu Poika selama itu sih, selama habis pembuahan nggak merasakan apa-apa, biasa-biasa aja gitu, nggak ada mual, nggak ada apa gitu kan. Ya udah. Nah pas udah 6 minggu dicek lagi positif, suruh tes pack kan, disuruh tes pack positif. Alhamdulillah berhasil ya kan, kayaknya udah senang kan, ini pasti jadi nih, ini pasti jadi gitu kan. Ternyata pas 2 minggunya setelah tes pack, 2 minggunya ke rumah sakit di USG, si bayi nggak berkembang lagi, abang none. Itu yang ketiga kalinya ya, si bayi nggak berkembang lagi, nggak, pokoknya. Tapi anehnya ya, yang pertama itu Poika ngedown banget, yang kedua ngedown dikit deh ya, nggak terlalu sedih-sedih banget, pokoknya ya sedih sih sampai bang sebenih Poika ngomelin. Dan yang ketiga kayaknya
ya nggak jadi, udah mulai ikhlas gitu, kayaknya di hati tuh udah mulai ikhlas banget. Terus kayaknya ya udah, kalau mungkin emang belum rezekinya nggak apa-apa lah gitu kan, mikirnya juga kan, masih ada 2 lagi gitu kan, masih ada 2 lagi gratis juga gitu kan, udah gatel bentar, ada, jadinya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah terus udah gitu, Poika juga share juga deh di YouTube yang keguguran ketiga kalinya gitu kan. Setahun tuh Poika libur setahun ya kan, 2018 nggak mau program bayi tabung lagi. Akhirnya 2018 akhir, ya kalau nggak salah 2018 akhir, Poika coba lagi bayi tabung yang kedua tuh, yang kalian, saya juga cerita ke kalian juga, ada di vlognya Poika, nanti Poika ini ya, Poika share, pokoknya semua ceritanya nanti Poika kasih taruh di kolom deskripsi box ya. Nah yang kedua lagi, peletakan lagi, prosesnya sama, ditaruh lagi dalam rahim, terus apa namanya, prosesnya gitu kayak pas lagi mens nih, mereka langsung nelpon pas hari pertama mens, Iwan saya mau program bayi tabung lagi. Oh ya udah, ini hari mens pertama kamu ya? Iya ya udah, saya telepon buat mereka siap-siapin telurnya lagi katanya gitu kan. Nah terus udah gitu apa namanya, 5 hari kemudian Poika disuruh minum obat. Enggak, mens kedua Poika minum obat, dikasih progionon, terus suruh masukin ada pil juga di dalam rahim, kasih taruh pil yang buat dimasukin dalam rahim segala macem. Itu selama 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 mingguan deh kalau nggak salah. Itu sama prosesnya sama bayi tabung yang pertama, yang kedua juga sama kayak gitu. Terus pas udah, ya udah positif lagi, alhamdulillah positif gitu kan, positif. Terus sebelum cek ke dokter, nelfon ke Yuan, aku positif gitu. Ya udah nanti habis tahun baru ya kamu kesini buat ngecek katanya gitu. Ya udah, pas udah gitu nyata pas banget malam tahun baru banget ngelewatin tanggal 31 jam 12 teng lewat 20 menit, perut Poika kram. Langsung keluar aja. Keluarnya tuh gampang banget, nggak kram, cuma kram kayak orang mens, terus keluar aja gitu, pluk, gitu kan. Ya nggak jadi lagi. Ya udah, ngomong ke Bangsa Bening, ngomong ke, ada kakak juga, ada Kapia juga, ada Kak Ani juga, ngomong ke mereka, mereka nangis, meluk, sabar ya Ika, iya Kak, memang belum rezeki gitu kan. Ya udah, akhirnya gagal lagi. Terus Poika diem aja, diem, kok gini amat ya, bisa hamil tapi ada apa gitu, ada apa di dalam tubuh saya gitu kan, sehingga dia nggak bisa bertahan lama gitu. Hanya Poika pulang ke Indonesia, minta maaf ke mama, curhat ke mama, terus apa namanya, cek lagi, banyak yang bilang coba cek di dokter Indonesia po, mungkin lebih ada yang bisa dilihat lagi segala macem. Nah terus pas cek ke Indonesia, ke dokter Indonesia, dilihat sih nggak ada masalah apa-apa, katanya ada yang autoimun lah, ada yang dibilang takutnya tubuh Poika nggak nerima sesuatu yang baru, pokoknya segala macam gitu nggak ada. Sampai habis berapa juta ya, 7 jutaan dah, 7 jutaan lebih. Itu nggak ada masalah apa-apa. Ya udahlah, emang belum rezeki aja gitu kan. Udah, nanti videonya Poika kasih tahu juga ya di kalian. Nah, terus pulang ke Swedia itu pas 2019 ya, 2019 apa 2020 ya, 2020 kalau nggak salah. Pokoknya di antara itu lupa Poika. Udah gitu (2019) pulang. Nah terus apa namanya, pulang ke Swedia akhir tahun 2019,
Poika kena cacar. Pas Poika mulai kerja di preschool, Poika kena cacar. Nyata Poika belum pernah kena cacar sama sekali waktu kecil. Poika kena cacar, masuk ke dalam rumah sakit selama 5 hari, dan ternyata Poika didiagnosa ada diabetes. Jadi ini sensor buat ngecek gula darah Poika selama Poika hamil.